kita lanjut mengenai proses perkawinan. Jadi, dalam perkawinan adat pada umumnya dimulai dari proses peminangan, ya. Proses peminangan di sini biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan apabila menganut sistem kekerabatan parental atau sistem kekerabatan patrilineal. Nah, tetapi dalam sistem kekerabatan matrilineal justru yang meminang adalah keluarga calon mempelai perempuan. Mengenai peminangan di sini, ya, pihak keluarga gadis atau pihak keluarga si bujang itu mendatangi keluarga keduanya, kemudian bermaksud untuk menjodohkan anaknya dengan anak dan keluarga yang diminta untuk dipinang. Semuanya tadi, siapa yang meminang terlebih dahulu itu tergantung pada sistem kekerabatan yang mereka anut. Nah, selanjutnya setelah ada peminangan dilanjut dengan pertunangan, proses pertunangan. Nah, di dalam hukum adat pertunangan di sini sudah merupakan hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak pria dengan orang tua pihak wanita untuk sejak diterimanya tanda maksud mengikat tali perkawinan di antara anak-anak mereka dengan jalan peminangan. Nah, walaupun pertunangan tersebut merupakan hubungan hukum, ya sudah merupakan suatu hubungan hukum, ada hak dan kewajiban, namun antara pihak pria dalam hal ini calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan belum diperbolehkan untuk melakukan hubungan kelamin. Nah, ini kalau nanti salah satu pihak itu memutuskan pertunangan ya karena ingkar janji misalnya, maka hadiah-hadiah yang sudah diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain itu dikembalikan. Tapi tergantung siapa yang memutuskan pertunangan tersebut karena ingkar janji tadi. Nah, atau kalau salah satu pihak meninggal dunia, ya, ketika dalam masa pertunangan itu meninggal dunia, maka hadiah-hadiah yang sudah diberikan itu tidak dikembalikan. Selanjutnya, setelah peminangan, kemudian ada pertunangan. Nah, kita lanjut pada pelaksanaan perkawinan adat. Nah, perlu diketahui bahwa walaupun aturan-aturan tentang perkawinan adat itu masih diakui, masih dianut oleh masyarakat hukum adat, baik matrilineal, patrilineal, maupun parental. Nah, mengenai sahnya perkawinan itu tetap dikembalikan kepada ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang berbunyi ya pasal 2 ayat 1-nya bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya begini, calon suami dan calon istri itu kan masing-masing mempunyai agama. Apabila mereka seagama, misalnya beragama Islam, kedua calon mempelai tersebut, maka di dalam sahnya perkawinan ya ditentukan menurut hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Nah, apabila mereka beragama Kristen ya berarti sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum agama Kristen. Demikian pula apabila beragama Hindu, Buddha maupun Konghucu. Jadi, mengenai sahnya perkawinan walaupun mereka menganut perkawinan adat itu tetap dikembalikan kepada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk hukum perkawinan Islam misalnya, karena kedua calon mempelai itu beragama Islam, maka dia harus memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam. Ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ada wali nikah, ada saksinya, dan ada ijab dan kabul. Sedangkan mengenai pencatatan perkawinan, kalau bagi
mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang beragama Islam, maka perkawinan itu dicatatkan di kantor urusan agama. Nah, bagi calon mempelai yang selain beragama Islam, itu pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil. Nah, tentunya di dalam perkawinan adat itu kan dikenal ya tentang harta perkawinan. Di dalam perkawinan adat, mengenai harta-harta perkawinan itu ada harta warisan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri secara pribadi dari kerabat masing-masing, yang disebut dengan harta asal. Yang kedua adalah harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri oleh suami atau istri masing-masing ya sebelum atau selama perkawinan. Nah, ini disebut dengan harta perolehan atau harta pribadi. Sedangkan yang ketiga adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama yang disebut dengan harta bersama atau harta gono gini. Nah, harta ini sejalan dengan ketentuan pasal 33, 34, dan 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, pengertian tentang harta-harta perkawinan ini sangat penting nantinya apabila nanti ada putusnya perkawinan karena kematian sehingga menurut hukum adat nanti timbullah apa yang namanya pembagian harta warisan. Nah, selanjutnya tentang putusnya perkawinan. Menurut hukum adat, putusnya perkawinan itu terjadi karena perzinaan yang dilakukan oleh salah satu mempelai. Yang kedua, suami tidak memberikan nafkahnya kepada istrinya. Yang ketiga, adanya penganiayaan yang sampai menimbulkan cacat tubuh bagi seorang istri atau seorang suami. Nah, yang terakhir adalah adanya perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi. Nah, karena tadi adanya putusnya perkawinan, begitu, putusnya perkawinan itu kan bisa karena perceraian tadi, bisa karena kematian. Nah, bagaimana akibatnya terhadap harta dan keturunannya? Nah, ini tergantung kepada masyarakat itu sendiri. Apakah dia menganut sistem kekerabatan matrilineal atau patrilineal atau parental. Nah, di sini akibat putusnya perkawinan terhadap keturunan, artinya terhadap anaknya, itu kalau putusnya perkawinan karena kematian, maka yang mengasuh anak ya dalam sistem kekerabatan matrilineal adalah dari pihak kerabat ibunya. Kalau yang meninggal dunia adalah seorang suami dalam sistem kekerabatan patrilineal, maka pengasuhan anak ada pada kerabat suami. Tetapi sementara istri belum menikah, dia masih diberi hak untuk memberikan pengasuhan anak sepanjang dia tetap berada pada klan suaminya. Nah, untuk sistem kekerabatan parental, apabila ada kematian atau perceraian, maka yang mengasuh anak itu baik kerabat laki-laki, ya kerabat suaminya maupun kerabat istrinya. Tuh, mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap keturunannya. Nah, bagaimana dengan hartanya? Dengan hartanya juga demikian harus dikelompokkan lagi gitu ya mengenai harta bawaan tadi atau harta asal, kemudian harta perolehannya dan harta bersamanya menurut hukum adat masing-masing. Nah, ini ya mengenai materi tentang hukum perkawinan adat. Saya rasa sudah cukup. Nanti akan eh, kita perdalam lagi dengan diskusi-diskusi dan pembuatan makalah. Terima kasih. Kita akhiri kuliah dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.